Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan pula kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membahas tentang masalah qirat atau pinjam meminjam atau hutang piutang. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang keutamaan orang yang memberikan pinjaman dan juga sikap seharusnya seorang muslim di dalam menghadapi masalah pinjam meminjam, yaitu tidak bermudah-mudahan di dalam meminjam, tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Hadis yang pernah kita baca bersama pada pertemuan yang telah lalu, kisah tentang seseorang yang minta dinikahkan dengan seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk pulang, kemudian mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk mahar. Kemudian dia kembali dan mengatakan, saya tidak memiliki apapun. Kemudian juga cari walau khataman min hadid, meskipun cincin yang terbuat dari besi sekalipun, maka dia juga tidak menemukannya. Dan pada akhirnya Nabi SAW pun menikahkan dia dengan apa? Dengan Al-Quran yang dia hafal. Menikahkan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Menikah adalah merupakan sesuatu yang penting. Bahkan dia merupakan penyempurna dari agama seseorang. Meskipun demikian, Nabi SAW tidak menyarankan. Nabi SAW tidak menyarankan kepada orang tadi, sahabat tadi, untuk meminjam atau untuk mencari pinjaman. Dan ini isyarat dari Nabi SAW untuk tidak bermudah-mudahan di dalam masalah pinjam meminjam. Meskipun ini adalah sesuatu yang boleh, bahkan memiliki keutamaan yang besar bagi orang yang meminjamkan, bukan bagi orang yang meminjam, bagi orang yang meminjamkan. Di antaranya keutamaan orang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min muslimin," tidaklah ada seorang muslim
yaqridu musliman qardon, yang apa? Memberikan pinjaman kepada seseorang muslim suatu pinjaman marratain, 2 kali. Illa kana ka sadaqatiha marratan. Maka itu seperti apa? Yang 1 kali itu adalah pahala sedekah bagi dia. Jadi kalau misalkan ada seorang memberikan pinjaman kepada seorang muslim sebanyak 2 kali, maka dia seperti setelah bersedekah satu kali. Dan juga orang kalau misalkan memberikan pinjaman, kemudian dia memberikan keringanan, memberikan kelapangan waktu di dalam meminjam atau di dalam mengembalikan pinjaman tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Di antaranya adalah hadis dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man anzara mu'siran." Barang siapa yang menangguhkan, atau barang siapa yang memberikan tambahan waktu bagi orang-orang yang kesulitan di dalam membayar hutangnya, falahu bikulli yaumin shadaqah, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah setiap hari, qabla an yahillat dain, sebelum hutang tadi terbayarkan. Maka ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi sampai hutang tadi dilunasi, ketika dia memberikan tangguh waktu, sudah jatuh tempo, kemudian dia masih kesulitan, dikasih tangguh waktu, begitu seterusnya, maka apa? Dia tercatat seperti bersedekah atau telah mendapatkan pahala sedekah. Kemudian juga ada hadis dari Hudzaifah radhiyallahu taala, keutamaan orang yang memberikan pinjaman masih. Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, menceritakan tentang ada malaikat yang mencabut nyawa seseorang. Kata Nabi SAW, talaqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Pernah ada seorang yang malaikat menjumpai dirinya untuk mencabut ruhnya. Qalu, maka malaikat itu berkata, a'amilta min khairi syai'an, apakah engkau pernah melakukan kebaikan sedikit pun, atau apakah kamu pernah melakukan suatu kebaikan? Qala, kemudian dia berkata, kuntu amuru, aku itu dulu biasa memerintahkan fityani, budak-budakku, pembantu-pembantuku, an yundiru, untuk memberikan atau untuk melihat dan memberikan tenggang waktu, atau yatajawazu an musir, atau membebaskan orang-orang yang kesulitan ketika memiliki hutang. Jadi memberikan tenggang waktu atau membebaskan hutang bagi orang-orang yang kesulitan membayar hutang. Maka berkata, qala fatajawazu anhu, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ampunan kepada dirinya. Ini orang-orang yang memberikan keringanan di dalam membayar hutang, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, memberikan tenggang waktu lebih ketika seorang kesulitan atau malah membebaskan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dirinya dari dosa-dosa. Ini keutamaan bagi orang yang memberikan pinjaman. Jadi kalau misalkan ada orang yang minjem kepada kita, ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala sedekah harian, atau diampuni dosa-dosanya oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilihat orangnya, tapi lihat pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jangan melihat kepada siapa kita meminjamkan, tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang memberikan pinjaman kepada sesama muslim. Terlepas dari orang yang meminjam tadi, dia memiliki niat untuk mengembalikan ataukah tidak, itu urusan dia. Tapi bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rizki, kemudian datang orang minjem sama kita, berikan pinjaman kalau kita memang memilikinya. Dan carilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas pinjaman-pinjaman tersebut. Sedekah setiap hari, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan suatu keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kesempatan yang jarang-jarang atau bahkan kesempatan yang terkadang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya yu'ta birajulin yaumil qiyamah, pada hari kiamat didatangkan seorang laki-laki, fayaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, unduru fi amalihi, lihatlah amalan yang dilakukan oleh orang ini. Kemudian fayaqulu rabbi ma kuntu amalu khairan, lalu orang itu berkata, wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan, ghairu annahu kana limal, kecuali satu kebaikan yang menurut aku adalah merupakan kebaikan. Aku memiliki harta. Wa kuntu ukhalita linnas, dan aku meminjamkan harta tersebut kepada manusia. Wa man kana, dan barang siapa orang yang meminjam tadi, musiran, dia sedang dalam keadaan susah, kesulitan, maka yasartu alaih, aku mudahkan bagi dia. Siapa yang meminjam tadi, pada dasarnya dia bisa membayar, tapi dia minta untuk dimudahkan, maka dia mudahkan. Artinya apa? Meskipun dia itu mampu, tapi dia tetap meminta keringanan, menampakkan bahwasanya dia itu membutuhkan keringanan, tetap dia berikan keringanan. Walaupun dia tahu dia mampu membayar utangnya, kemudian dia meminta keringanan, tetap dikasih keringanan. Dan begitu pula wa man kanat mu'siran, kalau orang itu benar-benar membutuhkan, maka kata orang tadi, aku pun memberi tenggang waktu sampai dia benar-benar mampu untuk melunasinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tadi, ana ahakku, aku ini adalah orang yang lebih berhak. Aku adalah yang lebih berhak, kata Allah. Ana ahakku, ana adalah yang lebih berhak, man yassara, orang yang aku adalah yang lebih berhak untuk memberikan kemudahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Faghfara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosanya. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Jadi ceritanya pada hari kiamat ada seorang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghisab orang tadi, lihat apakah orang ini punya kebaikan. Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, aku nggak punya kebaikan sedikit pun kecuali satu yang menurutku adalah merupakan kebaikan. Jadi punya kebaikan yang dia andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu aku punya harta dan aku biasa meminjamkan harta itu kepada orang, dan ketika orang itu
memang terkadang orang mampu tapi dia lebih mengutamakan yang lain daripada membayar hutangnya, maka aku tetap memberikan keringanan kepada dia. Dan ketika ada orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang benar-benar kesulitan, aku beri tangguh waktu sampai dia mampu membayarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, aku lebih berhak untuk memberikan kemudahan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosanya. Dan ini sebagaimana yang telah kita jelaskan, keutamaan orang yang memberikan pinjaman. Keutamaan orang yang memberikan pinjaman. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bercerita, kana tajir, dulu itu ada seorang pedagang. Yang mana pedagang itu yudayinun nas, suka memberi pinjaman kepada manusia. Fa idza ra'a mu'siran qala, ketika dia melihat ada orang yang kesulitan di dalam membayar hutangnya, qala, dia berkata li fityanihi, kepada fityannya, kepada pelayan-pelayannya, tajawazu anhu, bebaskan hutangnya. La'alallah, semoga Allah an yatajawazu anna, mengampuni dosa-dosa kita. Fatajawazallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosanya. Ini dengan sebab memberikan pinjaman. Ini keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang Allah berikan kelebihan rizki, kemudian datang kepada dia orang yang meminta bantuan, meminjam, kemudian dia pinjamkan. Ini rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada datang orang kepada kita kemudian berhutang kepada kita atau meminjam kepada kita, maka ketahuilah pada saat itu Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Ada dua kebaikan yang bisa kita dapatkan, pahala sedekah atau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang memberikan pinjaman, membantu orang lain, pahala sedekah harian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sampai sampai orang tadi melunasi hutangnya. Atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan dia. Dan juga kemarin telah kita jelaskan, Nabi SAW mengatakan barang siapa memudahkan urusan, karena memberikan pinjaman ini termasuk memudahkan urusan orang lain. Maka ketika seseorang memudahkan urusan orang lain, urusan dunia sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan dia nanti pada hari kiamat. Ini keutamaan orang memberikan pinjaman. Namun tetap syariat kita tidak menganjurkan untuk bermudah-mudah di dalam meminjam. Bahkan di sana ada peringatan keras bagi orang yang meminjam namun tidak berusaha atau malah punya niat untuk tidak mengembalikan hutang tadi, atau nggak amanah, tidak amanah di dalam masalah hutang. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini kemarin juga telah kita jelaskan, hendaknya seseorang benar-benar memperhatikan hutang dia. Karena Nabi SAW mengatakan, man mata wa alaihi dinar, barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang tanggungan 1 dinar atau berapapun itu, dinar atau dirham, punya hutang 1 dinar atau 1 dirham atau berapapun, qudiya min hasanatihi, nanti pada hari kiamat untuk membayarnya diambil kebaikan-kebaikan dia. Kenapa? Karena laisa sama dinar wala dirham,
Karena pada hari itu nggak ada lagi apa? Dinar sama dirham. Ini bahayanya kalau seorang apa? Bermudah-mudahan kemudian tidak membayar hutangnya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nafsul mu'min, jiwa seorang mukmin, mu'allaqatun, bergantung bidainihi, terhadap hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai dia melunasinya. Termasuk hak yang tidak akan hilang itu adalah hutang. Dia terus akan membayarnya, diminta untuk mengembalikannya. Dan termasuk peringatan keras untuk tidak bermudah-mudahan di dalam meminjam adalah Nabi SAW tidak mau menyolatkan sahabat yang meninggal sedangkan dia memiliki hutang. Nabi SAW nggak mau menyolatkannya, tapi beliau memerintahkan sahabat yang lain yang untuk menyolatkannya. Dan bahkan ada peringatan keras. Dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan, ayyuma rajulin, siapapun yang mana dia yatayyan, meminjam dainan, suatu pinjaman, wa huwa mujmi, dan dia berniat anla yuwafiyahu, berniat tidak membayarnya, laki Allah sariqah, dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan atau sebagai seorang pencuri. Ini hadis yang dibawakan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW memberikan peringatan orang kalau misalkan minjem tapi ada niat untuk nggak mengembalikan pinjamannya, maka dia nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mencuri. Dan meminjam ini pembuka pintu-pintu keburukan. Jangan mudah-mudah di dalam meminjam. Karena meminjam itu membuka pintu-pintu keburukan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW berdoa, atau bahwasanya Nabi SAW yad'u fi sholatihi. Beliau berdoa di dalam salatnya dengan doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal ma'tham, dari ma'tham, dari berbuat dosa, wal maghram, dan dari maghram. Apa itu maghram? Maghram itu kebangkrutan. Gharib, maghram, atau bisa dikatakan punya hutang banyak. Faqala lahu, maka berkatalah para sahabat kepada Nabi SAW, maaf karoma tasta'id ya Rasulullah, betapa banyak yang gue meminta perlindungan tentang hal tersebut ya Rasulullah. Artinya apa? Wahai Rasulullah, engkau banyak sekali berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari maghram, dari kebangkrutan, dari banyak hutang. Apa sebabnya wahai Rasul? Maka Nabi SAW pun mengatakan, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, idza gharima, kalau dia itu bangkrut atau kalau dia itu berhutang, haddasa fakadzaba, kalau dia ngomong, dia itu memiliki potensi berdusta. Mampu bilangnya nggak mampu, punya uang bilangnya nggak punya uang, dan banyak hal. Bahkan dia mengarang-arang cerita agar mendapatkan pinjaman. Ini idza hadasa fakadzaba, kalau dia itu berbicara maka dia berdusta. Wa wa'ada fa ahlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari. Besok lusa, bulan depan, dia menjanjikan tapi dia
mengingkarinya. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka banyak atau bermudah-mudah di dalam meminjam ini membuka pintu-pintu keburukan. Secara asal pinjam meminjam adalah sesuatu yang diperbolehkan. Secara asal sesuatu yang diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan muamalah pinjam meminjam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan besar bagi orang yang meminjamkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW memperingatkan kepada orang yang meminjam, hendaknya dia benar-benar amanah di dalam meminjam. Hendaknya dia benar-benar memperhatikan kalau dia meminjam, maka beban atau tanggungan berat ada pada pundak dia. Maka Nabi SAW tidak merekomendasikan sedikit pun untuk meminjam. Hadis yang kemarin telah kita baca tentang seorang yang pengen nikah, Nabi SAW tidak sama sekali coba pinjam sama tetanggamu, pinjam sama si fulan, pinjam, enggak, sama sekali. Dan di sirah perjalanan Nabi SAW, kehidupan beliau sehari-hari, lapar ya lapar, enggak minjam. Kita semua pernah membaca kisah Nabi SAW. Datang Abu Bakar, datang Umar kepada Nabi SAW, datang sahabat kepada Nabi SAW dalam keadaan lapar. Dan ternyata mereka menjumpai Nabi SAW dalam keadaan sama, lapar juga, kan seperti itu. Ada batu-batu di perutnya untuk mengganjal supaya tidak lapar. Enggak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Ini ada peringatan keras tentang bermudah-mudahan di dalam berhutang. Dan Nabi SAW juga memberikan peringatan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang kemarin kita baca, bahwasanya man faraqa ruha al-jasad, man faraqa ruhul jasad, barang siapa yang ruhnya berpisah dengan jasadnya, kemarin kita baca, wa huwa bari'un min salasin, dan dia berlepas diri dari 3 hal, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. 3 hal apa sih? 3 hal ini adalah kibar, sombong, kemudian ghulul, khianat, kemudian yang berikutnya adalah at-dain, hutang. Jadi kalau dia meninggal nggak bawa hutang, maka kata Nabi SAW, dia akan masuk surga. Tapi kalau dia punya hutang, maka dia nanti akan diminta untuk membayar hutangnya terlebih dahulu. Dengan apa dia membayar hutangnya? Tadi kita jelaskan dengan amalan dia. Kenapa? Pada hari kiamat nggak ada lagi dinar, nggak ada lagi dirham. Nggak ada lagi dinar, nggak ada lagi dirham. Maka hendaknya memperhatikan ketika seseorang meminjam atau ketika seorang berhutang, berusahalah untuk membayar hutang-hutang tersebut. Dahulukan. Kenapa didahulukan? Selamatkan diri kita dari ancaman tidak masuk surga. Selamatkan amalan-amalan soleh kita. Dengan apa? Dengan membayar hutang-hutang yang kita miliki. Sangat-sangat rugi. Kita sudah capek-capek melakukan amalan-amalan kebaikan yang banyak, namun ternyata karena bermudah-mudahan di dalam berhutang, amalan-amalan kita malah digunakan untuk membayar hutang nanti pada hari kiamat. Usahakan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang ada di dunia dengan dinar dan dirham. Dan Nabi SAW telah memerintahkan hal tersebut. Barang siapa yang memiliki tanggungan dinar dan dirham, segera selesaikan. Segera selesaikan di dunia. Jangan sampai nanti dia membayar dengan amalan-amalan kebaikan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu,
sampai orang yang meninggal di medan peperangan sekalipun, mati syahid sekalipun, kata Nabi SAW, dikecualikan hutang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang ditanya tentang orang yang meninggal di jalan Allah, diampuni dosa-dosanya atau enggak, maka kata Nabi SAW, diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu diralat oleh Nabi SAW, ila ad-dain, kecuali hutang. Dia itu yang enggak akan diampuni. Karena Jibril baru saja datang memberikan kabar kepada Nabi SAW. Ini penting sekali. Jangan bermudah-mudahan di dalam meminjam. Dan orang yang mengambil harta orang lain, maka perhatikan, orang mengambil harta orang lain, perhatikan, harta tersebut pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kepada pemiliknya, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta orang, yuridu ada'aha adallahu anhu. Barang siapa mengambil harta orang, kemudian dia niat untuk mengembalikannya, niat untuk menunaikan kembali, membalikan niat tersebut, maka adallahu anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu menunaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Dan barang siapa, faman akhadha, barang siapa yang mengambil, yuridu itlafa atlafahu, ingin menghilangkannya, ingin merusaknya, tidak ingin mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merusakkan dirinya, Allah akan menghilangkan. Maka orang ketika meminjam kepada orang lain, niatnya enggak mengembalikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kebaikan kepada dia. Harta tersebut enggak akan berkah, harta tersebut enggak akan menambah rizki dia, harta tersebut enggak akan menjadikan semakin banyak harta yang dia miliki. Karena kata Nabi SAW, man akhadha yuridu itlafa, barang siapa yang mengambil harta tadi tujuannya ingin menghilangkan harta orang yang dia ambil tadi, enggak mengembalikannya, merusaknya, Allah akan merusak dirinya. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Maka apapun itu, muamalah apapun, hendaknya kita perhatikan, bukan sekedar muamalah antara fulan dengan fulan, tapi di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya. Jadi bukan hanya sekedar muamalah si A pinjam ke si B, si B ngasih pinjaman si A, dilihat siapa yang meminjam, kemudian siapa yang diberi pinjaman, bukan sekedar itu. Tapi ini adalah hubungan antara seseorang dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjukkan, agar muamalah-muamalah kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan langsung telah mencatat, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung telah mewahyukan kepada Nabi SAW
memberikan petunjuk bagaimana seseorang bermuamalah di dalam hutangnya. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Dan surat ini atau ayat di dalam surat ini adalah ayat yang masyhur. Hampir semuanya kita tahu. Kenapa? Ayat terpanjang yang ada di dalam Al-Quran. Satu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana bermuamalah, bagaimana seseorang bersikap ketika mengadakan perjanjian atau akad hutang piutang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu." Catat. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu bukan hanya sekedar hubungan antara manusia dengan manusia. Tapi ada hubungan antara seseorang hamba dengan rohnya. Kalau hanya sekedar hubungan antara manusia dengan manusia, sudah, dia nggak akan banyak mendapatkan manfaat, nggak akan banyak mendapatkan kebaikan. Tapi ketika setiap muamalah, setiap kegiatan, setiap perbuatan yang dia lakukan, itu dia melibatkan atau memperhatikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dalam apapun itu, ketika dia berbicara misalkan, yang dilihat bukan siapa yang diajak bicara, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang dia katakan. Ketika dia melakukan sesuatu, bersikap misalkan, bukan karena kepada siapa bersikap, tapi dia senantiasa memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat sikap dia. Maka itulah yang akan senantiasa terus menjaga dia menjadi seorang yang berusaha untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, melakukan amalan-amalan saleh, menjadi pribadi yang bermanfaat, pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia senantiasa merasa dirinya itu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan tertinggi di dalam agama kita. Tingkatan ihsan. Senantiasa merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apapun yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan dalam masalah pinjam meminjam, ketika dia memberikan pinjaman, yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan pahala, Allah mengampuni dosa dia, Allah mudahkan seluruh urusan dia. Ketika dia minjem pun, yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan rezeki dia dengan apa? Menjadikan ada orang memberikan pinjaman kepada dia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan haknya. Ingat senantiasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil hak ini, hak yang dipinjamkan oleh orang tadi, kapanpun, baik di dunia maupun di akhirat. Pokoknya lihat Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan dia. Berbicara, ingat Allah Subhanahu wa taala. Berjalan pun juga sama, melihat pun juga sama. Apapun itu, libatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi seorang yang beriman dan senantiasa beriman, begitu seterusnya. Enggak akan hilang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan tingkatan tertinggi di dalam agama, tingkatan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Melihat Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, atau merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir ke kajian misalkan, yang dilihat bukan siapa-siapanya, tapi yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dia untuk hadir di majelis ilmu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu, kita faham enggak faham, mencarinya itu adalah ibadah. Maka jangan bosan-bosan untuk hadir di majelis ilmu. Mencarinya saja ibadah, datangnya saja sudah mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, pahalanya apa? Allah mudahkan untuk sampai pada surganya Allah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan ilmu itu panjang. Jalan ilmu itu panjang. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala luas. Dan ghayah atau tujuan
Jadi kita berada di atas jalan ilmu itu bukan mengetahui segala sesuatu, tapi bagaimana agar kita terus-menerus istiqomah di atas jalan tersebut. Seseorang mustahil mengetahui segala sesuatu, tapi seseorang bisa masuk surga dikarenakan sebab dia datang ke majelis ilmu, dia terus-menerus berusaha untuk belajar, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sekali lagi, lihat Allah Subhanahu wa taala, jangan lihat makhluk. Lihat Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan pahala, lihat Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan ampunan. Lihat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketenangan. Jangan melihat di masjid siapanya. Jangan melihat undangan siapanya. Ketika ada majelis ilmu yang mengajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir majelis tersebut. Itu adalah taman surga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tidak penting siapa yang ngomong, tidak penting siapa ustaznya. Yang terpenting adalah majelis yang mengajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Karena tujuan dakwah itu bukan untuk dikenal. Kalau seandainya tujuan dakwah mengajak orang itu untuk dikenal, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus itu banyak, rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus itu banyak, tapi kata Allah, minhum, di antara mereka man qasasna alaik, ada yang aku ceritakan kepada kalian. Wa minhum, dan ada di antara mereka lam naqsus, yang tidak aku ceritakan kepada kalian. Apakah yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan rasul itu mereka tidak dakwah? Mereka berdakwah. Tapi tujuan dari dakwah itu mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kembali ke jalan Allah. Maka setiap majelis, siapapun yang mengisi, ketika mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak beribadah hanya kepada Allah, datangi. Tidak penting siapa-siapanya. Karena majelis itulah majelis yang akan bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena lihat dalam hadis disebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna fima bainahum. Dibaca ayat-ayat Allah, saling mengingatkan satu sama lain. Bukan orangnya yang disebutkan, bukan siapa yang mengisi majelis tersebut. Wa majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, baca Al-Quran. Wa yatadarusuna fima bainahum, karena orang itu silih berganti, orang itu datang dan pergi. Tapi majelis yang sesungguhnya, majelis yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai taman surga, itu adalah majelis yang senantiasa mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Datang ke majelis tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Bukan, wah ini ustaz dari sini, ustaz dari situ, ini si fulan, ini si fulan. Pilih-pilih. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk masuk surga dari semua jalan yang bisa kita lakukan. Jangan pilih-pilih, karena belum tentu jalan yang kita pilih itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Aku lu mata tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.